pagi Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi, berbagi tentang salah satu kegiatan pembelajaran dalam kurikulum mereka, yaitu tentang transformasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita harus tahu bahwa tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah menciptakan kesetaraan belajar bagi semua peserta didik dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, salah satunya yang harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu adalah yang pertama adalah asesmen awal. Kita melakukan asesmen awal sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam asesmen awal itu terdiri atas dua, ada asesmen kognitif dan ada asesmen non-kognitif. Nah, dari dua asesmen ini kita melaksanakan sebelum proses kegiatan pembelajaran itu dimulai. Nah, untuk itu kedua hal ini yang perlu kita perhatikan. Nah, salah satunya adalah asesmen kognitif. Bagaimana kita melaksanakan ini untuk mengukur kemampuan peserta didik sebelum kita melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen non-kognitif. Nah, ini bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana gaya belajar siswanya, kemudian minat siswanya seperti apa. Nah, kemudian apakah siswa itu bisa belajar dengan beberapa cara yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu sangat penting sekali kita melakukan asesmen awal. Kemudian ketika dua hal ini kita sudah laksanakan, barulah kita merancang pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk yang harus kita terapkan pada modul ajar atau RPP. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk kelas yang kondusif. Nah, salah satu cara yang bisa menentukan kondisi pembelajaran itu dia menyenangkan di kelas, maka kita harus bagaimana bisa mengkondusifkan itu ruangan atau kelas itu agar peserta didik itu bisa belajar dengan baik. Nah, kemudian yang berikut adalah jenis-jenis diferensiasi. Nah, ada 4 jenis, ada 4. Yang satu, konten. Nah, konten itu berarti bahwa kita mengidentifikasi dengan cara kita bisa mengetahui peserta didik mana yang sudah paham terhadap materi, ada yang belum, dan ada yang sudah menguasai secara keseluruhan, dan ada yang sama sekali belum paham. Kemudian yang kedua adalah proses. Nah, proses ini dalam kegiatan pembelajaran kita akan melakukan bagaimana membagikan peserta didik itu dalam proses kegiatan pembelajarannya berdasarkan hasil diagnostik non-kognitif itu maupun kognitif tadi. Kemudian produk. Nah, jenis diferensiasi produk itu harus kita mengidentifikasi bagaimana kelompok yang sudah paham terhadap materi, kelompok yang belum, dan kelompok yang sama sekali belum memahami tentang materi. Nah, kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini kita bisa memilih apakah itu proses kegiatan belajarnya di kelas, ada yang bisa belajar di luar, dan sebagainya. Nah, kemudian metode. Nah, pertama kita melihat tentang diferensiasi konten tadi yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Ini adalah merupakan satu metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada peserta didik berdasarkan keterampilan, profesi belajar siswa, dan pengetahuan, tetapi sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Nah, itu merupakan strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap peserta didik yang memungkinkan mereka untuk melatih dan memahami isi daripada konten tersebut. Kemudian diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah hasil pekerjaan atau
untuk kerja peserta didik setelah mempelajari materi ajar. Jadi ketika kita sudah memberikan materi, kemudian hasilnya, dan juga kita bisa memetakan produk seperti apa kepada kelompok-kelompok tadi, antara 3 kelompok itu. Kemudian berdiferensiasi lingkungan belajar. Nah, itu di sana peran guru dalam membentuk atmosfer kelas dan yang positif. Jadi siswa itu belajar dalam kelas itu harus dengan senang, bukan tidak menyenangkan, tapi harus menyenangkan. Kemudian yang berikut yang tadi saya sudah jelaskan di atas tadi adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kita kenal ada 3, yaitu ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Nah, ini juga kita sudah mengetahui karena ada siswa, ada peserta didik yang cuma melihat saja dia sudah bisa paham tentang apa yang kita jelaskan. Nah, kemudian ada yang cuma bisa mendengar, dan ada juga yang bisa berperan atau terlibat di dalam kegiatan itu sendiri. Nah, kemudian yang berikut adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini sudah ada gambaran di awal tadi, yaitu perlu kita ketahui kita berdiferensiasi berdasarkan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar tadi. Kemudian agar 4 hal ini bisa berjalan dengan baik, maka yang pertama kita harus mengetahui kesiapan. Kesiapan itu lewat asesmen kognitif, nah, terhadap konten itu sendiri atau materi itu sendiri. Kemudian bicara tentang proses, produk, dan lingkungan belajar, itu kita harus melihat tentang bagaimana minat siswa, kemudian profil belajar siswa, dan itu masuk dalam asesmen non kognitif tadi. Nah, jadi perlu kita perhatikan berapa hal itu. Nah, kemudian salah strategi proses berdasarkan kesiapan belajar adalah harusnya ada 3, yaitu pertama belum memahami konsep dan sudah memahami sebagian konsep, kemudian sudah memahami konsep. Nah, ini kita harus melakukan pada awal sebelum proses kegiatan pembelajaran itu dimulai. Jadi ini sedikit saja yang perlu saya berbagi pada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru hebat, agar mari kita sama-sama melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan salah satu strategi atau salah satu cara adalah berdiferensiasi agar peserta didik itu bisa menyalurkan atau melaksanakan proses kegiatan pembelajaran itu dengan baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikian yang perlu saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.